Ya, selamat berjumpa kembali sahabat Mercury dan sahabat YouTube. Kita di perbincangan solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan pagi hari ini terima kasih sudah hadir di studio juga untuk memperbincangkan bersama-sama Anda di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp di 081 730 0096. Topik kita hari ini managing burnout, menjaga kewarasan karyawan di tempat kerja. Menarik ini. Saya sudah Bu Novi masih ada di perjalanan, tapi ada Farah dari MSI. Mbak Farah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, lama tak bersuo ya. Iya benar. Tetap sehat toh? Tetap sehat toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga ya. Oke, dan tamu kita hari ini adalah HRD dari CV Warna Kencana Mandiri, ada Iva Dwi Amalia SPSI. Mbak Iva, selamat pagi. Pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Arek Darjo ini ya. Tinggalnya di Darjo begitu ya. Iya, oke. Bu Novi yang nanti juga akan join sama kita masih ada di perjalanan. Sambil menunggu kita mulai saja. Di bagian awal tidak kenal maka tidak sayang ya. Saya pengen sahabat-sahabat Mercury juga mengenal CV Warna Kencana Mandiri. Oke. Kapan berdirinya, bergerak di bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan singkat Mbak Iva? Oke, siap, saya jelaskan singkat ya. CV Warna Kencana Mandiri ini ada di Sidoarjo, bisa search nanti di Google juga sudah ada. Ya. Kita kantornya tuh di Bumi Citra Fajar di BCF. Lebih tepatnya di Sekawan Anggun. Terus perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan palet. Palet. Baik dari palet plastik, palet kayu, terus galvanis seperti itu. Untuk workshopnya sendiri kita ada di Krian, di daerah Paletnya Krian. untuk apa aja? Macam-macam. Macam-macam, biasanya kan digunakan untuk kalau di pabrik itu kayak di pergudangan kayak gitu. Jadi untuk lapisan alas untuk setelah dari produksi kayak gitu, terus diletakkan di palet itu, terus diangkat pakai forklift itu tadi. Iya. Oke. Oh, tapi itu bahannya juga macam-macam ya. Ada Macam-macam, kayu, ada plastik juga. Oh, plastik juga ya. Ada dari galvanis juga, besi juga ada. Kayak gitu. Berarti ini tidak melayani retail ya. Ini melayani lebih ke industri ya. Betul, Industri betul. dan juga mungkin pasar-pasar swalayan yang supermarket gede lah ya. Perusahaan kita sudah ada yang Perusahaan sudah juga. pernah join sama kita kayak dari Python kayak gitu, sudah pernah beli ke kita juga. Terus Jedang juga dulu pernah ke kita juga kayak gitu. Oke. Berdirinya sudah berapa lama CV Warna Kencana Mandiri ini? Itu sekitar 2017. 2017 ya. berdirinya. Berarti belum lama kemudian kena pandemi ya. Iya, cuman sekarang alhamdulillahnya masih lumayan ramai juga. Jadi perusahaan-perusahaan juga sudah posisinya masih order juga ke kita untungnya. Ketika pandemi sempat tiarap Sempat ya. cuman 1-2 bulan aja Oh, gitu ya? waktu awal-awal itu. Awal-awal berarti 19-an ya itu 2019 pandemi akhir bulan Maret. 2020 ya. 2020. Maret 2020 ditetapkannya. Jadi ketika setelah ditetapkan itu 1-2 bulan pertama itu benar-benar berdarah-darah begitu ya. Iya, jadi kayak benar-benar sepi sekali karena posisinya kan sempat pemerintah kan kayak menonaktifkan, ada beberapa perusahaan juga yang Oke. Tapi sekarang so far so good ya. so good, alhamdulillah. Oke. Baik, makanya kok senyum-senyum terus begitu, makanya ternyata perusahaannya so far so good. Farah, hari ini kita bicara tentang managing burnout. Tanda-tandanya dulu deh. Apa burnout itu apa sih? Burnout dalam pengertian ini apa? Kok ada menjaga kewarasan gitu ya. Kenapa harus waras dan tidak waras ya? Karena gini Mas Aldi, sebenarnya kan kalau terkait dengan burnout itu apa sih? Jadi burnout ini adalah, kalau di psikologi sendiri itu udah masuk sindrom. Jadi dia adalah kumpulan stres gitu ya, yang mana individu itu akan
menumpuk stresnya, dan itu akan mempengaruhi kalau di kerja berarti kinerjanya, ataupun kalau misalkan di dunia sosial berarti itu akan mempengaruhi aktivitas sosialnya gitu. Jadi ini bukan hanya stres yang menumpuk, tetapi sudah burnout itu sudah berpengaruh terhadap kinerja begitu ya. Tanda-tandanya apa aja? Orang mulai nggak fokus atau apa gitu, gimana, Farah? Iya benar, salah satunya memang kurang fokus begitu ya. Tapi kalau misalkan kita persempit di dunia kerja, berarti tanda-tanda dari burnout sendiri itu misalkan nih ada yang dia performance-nya bagus banget gitu ya, ternyata ketika dia burnout gitu, stresnya menumpuk ya, itu dia bisa mulai lesu, semangatnya kurang menurun begitu ya, semangatnya Mas Aldi. Terus kemudian juga dia kurang fokus sama kerjaan. Nggak fokus gitu ya? Iya, terus dia kayak mulai menarik diri gitu ya dari lingkungan kerjanya. Jadi yang biasanya dia mungkin berpartisipasi dengan kegiatan A, B, C gitu, dia udah mulai satu-satu udah meninggalkan begitu ya. Begitu. Terus masih banyak lagi sih tanda tanya, mungkin boleh ditambahkan sama Mbak Iva iya, ya. sama Mbak Iva, selain tanda-tanda juga stres kerja ini pemicunya juga macam-macam ya? Iya betul. Biasanya kalau pemicunya tuh biasanya biasanya kayak lelah gitu, kayak waktu ngerjain tuh kayak udah ngerasa kok lelah ya, terus nggak ada motivasi juga, terus kadang tuh misal ada masalah dikit di kerjaan gitu udah emosi nggak stabil yang dilampiasin ke karyawan lain padahal bukan salahnya dia kayak gitu. Terus bisa juga karena mungkin mudah sakit juga ya dia, jadi kayak sering izin sakit nggak masuk. Nah, itu gitu. tanda-tandanya semua kayak begitu ya. Tetapi kalau misalnya penyebab dari terjadinya burnout itu sendiri lebih karena tekanan di pekerjaan atau faktor-faktor eksternal dari lingkungan pekerjaan sendiri, misalnya di keluarganya atau di hal-hal yang lain, lebih banyak yang mana, Iva? Lebih banyak kalau dari selama saya karyawan-karyawan itu pada curhat itu biasanya dari tekanan dari perusahaan, mungkin karena target gitu ya. Target itu pertama. Kalau keluarga itu jarang sebenarnya. Jarang ya. Jarang. Malah justru keluarga mungkin jadi pencair dari tingkat stres di kantor gitu ya. Oke. Jadi lebih karena pekerjaan ya. Pekerjaannya yang terlalu banyak juga, menumpuk juga. Terus mungkin dari atasan atau owner atau seperti apa kayak gitu, tugasnya yang terlalu tinggi dengan ya akhirnya mereka merasa burnout sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya dampaknya bisa sering sakit, sering nggak masuk, terus ngerasa lelah, pusing, nggak jelas, terus tiba-tiba izin pulang kayak gitu bisa. Ya. Mana lebih banyak, Far? Cowok cewek yang gampang burnout ini? Mostly pasti cewek. Mostly pasti cewek ya. Karena kan lebih rentan begitu ya, Mas Aldi. Karena dia kan sedikit-sedikit. Ada PMS ya. Pengaruh ya itu ya. Iya, feelingnya kan emosionalnya lebih main gitu ya kalau cewek. Jadinya ya burnout ini karena tumpukan stres tadi mungkin udah disampaikan sama Bu Iva gitu kan, dari atasan misalkan yang terlalu streng gitu terus rekan kerja misalkan yang mungkin kompetitifnya luar biasa, terus kemudian load kerjanya begitu. Nah itu yang memang akan menumpuk gitu. Kalau satu sih masih bisa gitu ya, bukan burnout, tapi kalau sudah numpuk, nah itu yang dinamakan burnout. Rata-rata bisa berjamaah atau sendiri ya? Biasanya bisa nular nggak? Maksudnya mudah menular nggak? Kalau pengalamannya, nanti mungkin Mbak Iva juga boleh komentar bagaimana di CV Warna Kencana Mandiri ya. Oke. Kalau pengalaman Farah sendiri seperti apa? Oke, kalau sepengalaman saya itu bisa menular kalau setim gitu, karena kan atasannya sama biasanya. Terus target kerjanya kan target kerja tim. Begitu di samping ada target kerja individu. Nah nanti justru larinya itu akan kemana-mana sih Pak Aldi gitu. Gitu. Biasanya yang gampang burnout ini yang ada di lapangan ya. Kalau yang di belakang meja sih enggak ya. Enggak kan? Bisa juga sih kalau dia jenuh gitu. Jenuh ya, lebih karena jenuh. Tapi kalau yang di lapangan ini lebih karena target-target yang itu ya. Mbak Iva pernah nggak mengalami ini? Mungkin sebelum di
perusahaan yang sekarang sempat kerja di tempat yang lain juga Iya, sempat. sebagai juga. HRD gitu ya. Nah, Sama. ada pengalaman nggak menghadapi karyawan yang burnout gitu, yang sendirian ataupun yang berjamaah begitu? Kalau yang sendirian biasanya dia target kerjanya mungkin dari langsung atasan ya, atau mungkin dia dituntut oleh atasan, dia sendiri yang handle nih kerjaan kayak gitu. Mungkin itu yang bikin dia kayak ngerasa capek sendiri, lelah sendiri kayak gitu. Tapi kalau biasanya setim itu bisa juga yang kata Bu Farah ya. Itu bisa juga karena dari setim ini ketika mereka ngerasa, duh berat nih Pak tugasnya Pak, misal kayak gitu. Ini kita kurang bisa nih Pak handle ini kayak gitu misal. Terus ya udah akhirnya mereka tetap semangat ngerjainnya, cuman posisinya setelah itu dan pasti nggak kecapai kan otomatis, jadi itu bisa burnout sendiri orang-orangnya kayak gitu. Ya, lebih bersifat individualkah burnout ini artinya, atau masuk kategori yang gampang menular? Gampang menular itu artinya, wes kesel aku, bosnya gini sakit, iya bondo lah. Iya, Yang mana? Iyanya yang mana? Yang kedua, atau ya meskipun kita kesal tapi kita curhat ke teman nggak gampang tertular untuk jadi burnout, atau gampang tertular? Nah itu tergantung dari emosi Masing-masing ya, individualistik betul. ya. Jadi tergantung cara pengelolaan emosinya juga dari yang bersangkutan masing-masing ya. individu juga gitu. Oke, menarik juga ya untuk kita paham tentang burnout ini. Kalau di yang sekarang kan cowok-cowok yang lebih banyak ya. Iya pastinya. Nah, apalagi pekerja. tadi mostly katanya cewek yang ini, berarti di perusahaan yang sekarang so far so good, nggak pernah ada yang burnout ya? So far so good ya, alhamdulillah. Cuman kan memang itu tergantung dari support dari atasannya. Mungkin cara kita mengayomi mungkin ya dari atasan tuh mengayomi karyawan-karyawannya seperti apa supaya dia nggak ngerasa burnout, entah dari kita sering berikan reward atau kayak gitu. Mungkin juga karyawan bisa mikir bos ini baik ya, kayak aku dikasih ini, jadi kayak dia ngerasa ada utang budi nih, aku nggak mungkin ngecewain bosku kayak gitu. Oh, bosnya jadi, namanya Budi maksudnya? Loh, kan katanya utang budi, bukan? Bosnya Aldi kok, utang Aldi berarti. Ya. Paham. Gitu Sabar lah Mbak Iva, jangan marah-marah lah. Mbak Iva galak. Ya, artinya tergantung bosnya begitu ya. Jadi cara pemberian support dari bos itu juga penting kan. Mungkin fasilitas apa, ketika dia sudah bisa mencapai apa yang ditargetkan dari perusahaan, sudah bisa mengerjakan sesuai dengan yang diminta dengan atasan, pasti atasan juga berikan apresiasi lah, entah memberikan reward berupa yang dia mau, mungkin kaos atau atau dia pemberian snack atau fasilitas apa, atau mungkin gathering atau kayak gitu. Oke. Baik, nanti kita akan belajar juga dari teman-teman yang kebetulan background pendidikannya psikologi ya, sama Farah juga kan psikologi kan ya, sama kan dua-duanya psikologi, dan Iva dan Farah juga pernah di perusahaan. Mbak Iva bahkan masih di perusahaan. Kalau Farah sekarang sebelum di konsultan kan pernah di perusahaan juga sebagai HRD ya, HR ya. Oke, nah bagaimana sih peranan HR kalau misalnya ada karyawan yang burnout begitu, terutama yang cewek-cewek gitu kan? Biasanya kalau burnout gitu ngomongnya banyak ya, atau malah diam menarik diri gitu ya? HR itu kan perannya luar biasa gitu ya. Tapi jangan dijawab dulu, nggak, aku cuma nanti aja. Nanti aja, kita mesti break iklan dulu. Cuman biasanya orang burnout itu lebih banyak menarik diri, diam, dan atau tergantung pribadinya juga. Ada yang teriak-teriak gitu, ada yang nyanyi-nyanyi kenceng-kenceng gitu, macam-macam ya. Macam-macam ya. Oke, sahabat Merkuri, menarik. Anda juga boleh bertanya, sahabat Merkuri, di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096 ya. Sahabat Merkuri, sahabat YouTube, kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Merkuri Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media.
terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Surabaya sudah level 1 PPKM-nya dan bahkan nanti 4 April akan berakhir PPKM, jadi PTM kita sudah 100% ya. Iya. Dari MSI saja ada 4 yang hadir pagi hari ini untuk pembelajaran tatap muka ini. Ayo Devi, kok ada apa kok di bawah kita? Meskipun tidak kelihatan di kamera begitu ya. Tapi personil kita udah lengkap, ketambahan dari ini yang agak terlambat ini tapi tidak apa-apa karena mungkin masih diseterap ya. Iya. Ternyata nemen. Wah, makanya tapi baru penyesuaian toh habis apa namanya PJJ gitu ya. Pembelajaran jarak jauh sekarang tatap muka jadi terlambat. Bu Nafi, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mas Aldi. Sehat ya. Terima kasih sudah di sibuk-sibuknya masih meluangkan waktu, dan tadi kita sudah mengidentifikasi tentang burnout. Sebelum supaya bisa in charge di perbincangan selanjutnya, kalau dari sisi Bu Novi sendiri, tadi saya sudah nanya yang mostly pasti cewek yang gampang burnout begitu ya. Terus kemudian apakah ini gampang nular atau enggak? Kata Mbak Iva, tergantung orangnya. Kalau orangnya yang apa namanya yang teman kerja kita itu memang gampang ketularan ya gampang nular. Kalau ini enggak gitu ya. Tapi kalau dari sisi Bu Novi sendiri melengkapi diskusi tadi. Melengkapi diskusi, jadi kan gini, kalau tadi akhirnya apakah gampang nular atau enggak gitu ya Mas. Kalau yang awal-awal tadi kan sudah dibahas itu. Kalau yang gampang menular atau enggak itu sebenarnya kan gini, burnout itu kan penyebabnya sebenarnya ada yang dari diri kita sendiri, ada yang dari lingkungan dari seperti itu, gitu dari ya. eksternalnya gitu. Kalau yang dari diri sendiri itu mungkin lebih ke apa ya, persepsi kita lah gitu, jadi pola pikir kita sendiri lah. Kita mempersepsikan sesuatu, sebuah pekerjaan yang mungkin ditambah atau lingkungan yang berubah sangat cepat sehingga mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri kayak gitu. Terus kondisi-kondisi di mana kemudian memang akhirnya pekerjaan jadi nambah gitu kan. Nah itu kan tergantung bagaimana kita mempersepsikannya gitu Mas, seperti itu. Jadi
kalau penyebabnya yang dari pola pikir ya sebenarnya itu tadi harus dari masing-masingnya gitu ya. Jadi harus dari masing-masing apakah kemampuannya dia untuk memandang sebuah pekerjaan itu sebagai apa. Tadi misalnya apakah tambahan pekerjaan, apakah situasi-situasi yang tidak menentu dan kemudian dia harus adaptasi gitu, atau kemudian dia sendiri menetapkan target yang tinggi dan kemudian sangat berambisi untuk mencapainya. Tapi ternyata ada situasi-situasi yang menghadang, bisa jadi kan seperti itu kan, akhirnya itu membuat dia jadi merasa kelelahan gitu. Jadi kan tadi juga disebutkan bahwa salah satu ciri burnout itu adalah kita jadi kayak kehilangan motivasi gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau penyebabnya dari diri sendiri tadi, yaitu tadi bahwa kita harus mempersepsikan tambahan-tambahan pekerjaan atau sesuatu yang kita anggap menekan itu dengan lebih konstruktif sehingga tidak menjadi sesuatu yang kemudian beban menular. Artinya dalam sebuah kelompok kerja gitu, meskipun ada beberapa orang yang misalnya kelihatannya istilahnya kalau misalnya ini Kak angkat tangan sudah ngacungkan bendera putih gitu ya, kayak megap-megap kayak gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa lihat ada orang-orang tertentu yang dia bisa menerima pekerjaan itu dan kemudian mengatur strateginya begitu. Seperti itu. Jadi menjawab tadi menular atau enggak. Kalau dari tekanannya dari lingkungan tuh misalnya tadi itu ya, jadi lebih karena ada tambahan-tambahan pekerjaan, situasi yang tidak menentu seperti itu, atau juga misalnya kurangnya apresiasi gitu, sehingga orang merasa bahwa apa yang dilakukan ini mungkin merasa tidak dihargai, sehingga ini nggak balance gitu loh antara apa yang sudah dia keluarkan dengan apa yang ingin dia harapkan atau apresiasi apa yang diharapkan dari apa yang sudah dilakukan seperti itu. Satu saja karyawan yang burnout itu sudah cukup merepotkan? Satu burnout sebenarnya merepotkan karena ya itu tadi jangan sampai jadi tanda-tanda impact dari burnout yang dia alami itu kemudian kan orang kalau seperti itu bisa jadi ada yang bisa menetralisir, berusaha menyesuaikan gitu kan. Terus nanti kok ada perubahan perilaku lah, ada perubahan perilaku yang tadi itu yang orangnya jadi diam lebih menarik diri. Ini kan jadi pertanyaan nih buat teman-temannya gitu kan. Terus ada juga yang misalnya seperti itu terus ini ngoceh-ngoceh gitu ya kayak cewek gitu kan biasanya akan waduh apa gitu ekspresi-ekspresi yang mungkin sebenarnya tadi itu bagaimana dia sedang menetralisir beban pekerjaannya itu jadi dipersepsikan oleh yang lainnya jadi wah kayak gitu ya gitu. Jadi sesuatu yang kayak jadi pemantik buat yang lainnya untuk merasa oh ya itu aja kayak gitu seperti itu. Mas. Oke. Baik, saya ke Farah sekarang. Tentu dalam situasi seperti ini kita bicara sebelum kita lanjut sebelum kita break iklan tadi. Perannya HR sendiri dalam kaitan dengan burnout yang karyawan alami ini harusnya seperti apa menurut Farah? Karena ini saya juga pernah menangani begitu ya. Waktu itu memang sales dan lingkungan kerjanya memang strength banget gitu. Kemudian targetnya juga makin naik gitu ya. Akhirnya yang namanya HR tuh harus nangkep sinyal-sinyal gitu karena tadi nanti tuh kemana-mana kan akibatnya yang kalau tidak di-manage ya. Betul. Yang paling buruk ya turnover bakal naik gitu kan. Nah di sana HR itu biasanya sih kalau saya sendiri harus ini ya bikin sesi HR. Jadi kita mendengarkan lah cerita-cerita mereka begitu kan. Terus kalau misalkan memang kita butuh ngomong sama atasan ya atasannya mereka begitu ya Mas Aldi ya itu kita harus sampaikan gitu karena sayang kalau misalkan orang-orang yang mengalami burnout ini adalah orang-orang yang high performance gitu. Itu kan merugikan gitu ya kalau kita kehilangan talent. Nah itu yang harus diantisipasi oleh HR. Gitu. Oke. Mbak Iva, kalau mungkin di perusahaan yang sekarang so far so good ya, belum pernah harus berpikir keras untuk menangani karyawan burnout. Tapi di tempat yang lain juga atau dari pengalaman berdiskusi bersama para HR begitu, bagaimana peran HR untuk kaitannya menjaga kewarasan. Tadi kan saya ikutin judulnya aja, menjaga kewarasan karyawan di tempat kerja. Itu Devi itu kalau yang bagian judul-judul itu. Iya, Devi ya. Bahasanya Devi. Iya Devi. Saya senang ketika ada kata kewarasan begitu ya. Berarti gimana Pak?
Oke, biasanya kan HR tuh juga sebagai jembatan untuk karyawan agar karyawan tuh dapat menceritakan apa saja yang dia keluhkan dalam pekerjaannya gitu kan ya. Biasanya HR juga nggak cuman mendengarkan, juga biasanya memberikan solusi kepada karyawan tersebut terkait apa saja masalah yang dia alami di tempat kerjanya kayak gitu. Juga kurang lebih hampir sama dengan Bu Farah yang tadi sempat diceritakan gitu kan. Biasanya juga dari sales juga karena tekanan terlalu tinggi, belum lagi ternyata barang yang dia janjikan dengan customer ternyata belum diproduksi. Wah, ini biasanya kan malah salesnya yang berhubungan dengan customer jadi kayak malah customernya ini marah-marah ke dia, gimana ini belum produksi dan segala macam kayak gitu. Nah, kita otomatis juga membantu dia untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahannya itu tadi. Dengan masalahmu di mana nih, di bagian apa nih, mungkin pengiriman atau apa, atau di produksi atau gimana. Jadi kita pertemukanlah mereka nih dari kepala produksinya atau kepala PPIC-nya terkait barangnya kenapa belum dikirim kayak gitu, padahal sudah dituliskan untuk tanggal pengirimannya dan sampai di sana sampai di tanggal berapa kayak gitu, ternyata malah mundur kayak gitu. Apalagi kalau kirimnya ya kalau deket ya Surabaya Sidoarjo lah, kalau luar pulau nih gimana nih malah lama. Kayak gitu. Nah HR mesti cepat tanggap ya. Iya. Kalau ada situasi seperti itu, berarti langkahnya apa? Dipanggil yang bersangkutan atau seperti apa? Iya, jadi kita pertemukan nih, maksudnya kita meeting pertemukan mereka, solusinya gimana kayak gitu, barangnya yang ready apa, terus kita juga sempat berikan solusi gimana nanti cara menghadapi kliennya dia yang sudah protes tadi, yang sudah marah-marah tadi kayak gitu, komplain tadi. Oke. Itu kalau lagi-lagi di pembelajaran tatap muka HR itu ya kayak BP ya. Iya betul. Ya betul ya. Fungsinya. Nah sekarang pimpinan BP-nya yang akan bicara. Bagaimana kemudian HR mengantisipasi begitu ya, untuk mencegah, paling enggak ya mengurangi lah agar burnout ini tidak terjadi pada karyawan. Iya, jadi sebenarnya tadi itu sebelum mungkin sampai ke HR, karena HR itu kan dia support ke semua departemen ya Mas, gitu. Jadi sebenarnya peran atasan langsung yang harusnya bisa mengidentifikasi kira-kira ini akan ada, maksudnya ada perilaku-perilaku yang menyimpang gitu. Tadi habis kewarasan, sekarang perilaku menyimpang. Ada perilaku-perilaku yang menyimpang yang terjadi di sekitar timnya lah seperti itu. Jadi dia harus aware terhadap itu gitu. Itu lebih ke pengamatan sehari-harinya ya seperti itu. Nah, sebelumnya kalau misalnya ini mengatasinya ini tadi kalau secara sistem, mungkin saya bicaranya secara sistem ya Mas. Mungkin tadi itu ketika proses staffing atau penempatan orang di jabatan tersebut, kita mesti memastikan nih bahwa orang itu benar-benar capable di sana gitu Mas. Jadi orang-orangnya itu benar kualifikasinya sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga tadi itu dipastikan ketika mengerjakan kompetensinya ada, sehingga tadi itu dengan beban-beban pekerjaan tambahan-tambahan pekerjaan yang masuk atau pekerjaan yang tingkat kesulitannya tinggi, dia sudah punya ilmunya gitu kan, dia punya ilmunya sehingga kemudian tinggal mungkin konsultasi dan sebagainya seperti itu. Jadi mulai dari awal proses rekrutmennya, penempatannya seperti itu. Terus kemudian yang lainnya juga memastikan bahwa analisa beban kerjanya gitu. Jadi beban kerjanya dia di pekerjaan itu memang seperti itu gitu kan. Jadi di HR itu ada sistem Mas untuk melihat apakah seseorang itu overweight. Overload beban kerjanya. Makanya, begitu melihat saya Mas Aldi lagi. Ini sudah tak kempet-kempetkan loh perut saya ini. Ini kalau loss ya dibuka, bisa belum ke overweight. Overload. Ya. Overload beban kerjanya atau underload atau ya memang sudah optimal kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang untuk memastikan. Jadi misalnya dari situ kemudian kita sebenarnya tahu komposisi formasi tenaga kerjanya untuk pekerjaan di departemen ini, untuk fungsi ini apakah memang sudah oke atau belum seperti itu Mas gitu. Jadi memastikan tadi itu enggak sampai kemudian orang jadi overhealth merasa over lagi.
Mungkin minggu depan kita kasih sekat ya, supaya Bu Novi sama saya nggak lihat-lihatan. Karena tujuannya ke overweight terus itu loh. Supaya tadi itu kita bisa benar-benar bahwa dia kerja sesuai dengan kapasitasnya. Seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya tadi itu HR kemudian harus menjadi itu tadi atasan langsung menjadi kepanjangan tangan dari HR. Kalau atasan langsungnya udah nggak bisa ngatasi, maka HR yang akan membantu. Oh, gitu jadi kan. sebenarnya tanggung jawab pertamanya itu ada di atasan langsung sebenarnya ya? di atasan langsung karena kan dia yang ngerti kerjaannya ya Mas. Tapi biasanya itu Mas, ini kenapa terus tiba-tiba ke HR kayak ke ini karena kadang atasan itu alasan, wes iki gak paham iki aku wes kasih aja HRD gitu. Gitu. Misalkan HRD itu cuma ngeles aja gitu ya. Bisa ngeles, bisa jadi dia sebenarnya nggak tahu bahwa memang harusnya dia yang membantu menyelesaikan gitu kan, karena dia ngerti pekerjaannya gitu Mas. Atau kalau sudah itu tadi ya jadi atasan langsung, HR nggak bisa, biasanya ada employee assistant program gitu. Jadi kalau dianggap orang intern itu tidak ada capable yang menyelesaikan, maka dia hire orang eksternal kayak BP eksternal gitulah, untuk kemudian membantu untuk menyelesaikannya. Karena sekarang setahu saya banyak kayak konsultasi psikologi yang online itu kayak Bu Tuti itu dia terima dari orang-orang yang dia itu di perusahaannya disediakan itu employee assistant program itu. Jadi orang diberikan budget, kalau kamu punya masalah yang nggak bisa kamu selesaikan di pekerjaan, kamu cari solusinya dari ini, kita kantor sudah menyediakan, kita langganan dengan misalnya aplikasi apa gitu, apps apa, untuk kemudian kamu bisa setiap sesinya mungkin 1,5 jam, ada yang 2 jam, dia bisa pakai jatahnya untuk itu gitu Mas. Nah itu bisa pakai itu kalau misalnya kemudian kita menganggap bahwa waduh di tempatku ini, di tempat saya ini tidak ada orang-orang yang kapabel menyelesaikan. Nah itu dia bisa pakai jasa itu karena mungkin juga nggak terlalu mahal ya kalau konsultasi online kayak gitu. Dan itu dia benar-benar konsultasi dengan psikolog yang berizin praktek Mas Aldi gitu. Dan biasanya mereka dengan background yang konseling, yang klinis kayak gitu, sehingga ya mereka memang sudah ahlinya di sana kayak gitu. Ya itu. Kalau yang Mbak Tutinya stres, terus siapa ya, konseling ke siapa ya? Itu pertanyaan saya. Terus kemudian kalau HR-nya juga stres, gimana ya caranya? Tapi saya ke Pak Imam dulu deh. Selamat pagi Pak Imam, terima kasih sudah mampir di perbincangan pagi hari ini. Kebanyakan itu, ini versinya Pak Imam ya, stres itu bukan di tempat kerja loh. Ini kan pertanyaan saya tadi. Tapi dari rumah katanya. Bagaimana kalau hal ini terjadi, Farah? Yang pasti pindah rumah ya. Karena ada di rumah ya. Kan mungkin rumahnya atau panggil pakar feng shui gitu ya. Pintunya suruh pindah. Ya, supaya anginnya lebih bagus gitu katanya. Gimana? Sebenarnya kalau misalkan memang harus dipisah kerja sama rumah. Sama rumah ya. Itu kan urusan yang berbeda begitu ya Mas Albi. Tapi kebanyakan pasti kecampur gitu ya. Jadi Iya. Makanya juga di Indonesia kan dulu itu nggak boleh itu suami istri sekantor gitu kan. Kalau sekarang boleh, tapi gegerannya pindah di kantor nanti ya. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya bidang usahanya beda tapi kantornya jadi satu boleh toh. Kalau nggak boleh kan itu bosmu loh. Sebelahku. Gitu ya. Itu bosmu loh. Ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya gimana caranya mengatasinya? Ya itu tadi mungkin pakai fasilitas perusahaan yang sudah disediakan begitu kan. Sebenarnya kan butuh didengarkan orang-orang yang memang merilis stresnya itu kan yang harus dicari gitu. Jadi bisa mulai tidur yang lebih banyak gitu ya. Kemudian juga menceritakan kalau misalkan merasa kurang percaya sama orang sekitar ya pakai profesional tuh bisa. Iya. Artinya kalau dicari sumber stresnya. Betul. Kalau itu berasal dari rumah ya apa yang bikin stres di rumah begitu ya. Kalau mungkin anak-anak stres dari rumah itu kalau zaman sekarang Mas gara-gara WFH Mas. Gara-gara WFH ya. WFH ya gitu. Karena itu tadi kalau di rumah kan mungkin kalau istri atau suami gitu kan kelihatan ada ini. Jadi apa-apa yang ini mengerjakan sesuatu kayak misalnya ada ini yang ibu-ibu gitu kan. Dibilang kalau misalnya ini waduh lagi kepingin apa gitu, akhirnya dia ke dapur gitu ya, terus ngerjain apa-apa, ternyata tugas utamanya belum selesai, terus ndak beres dia betulin apa lagi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada anak. Bukan curhat toh?
Misalnya kebetulan saya nggak pernah WFH. Oh, ya gitu yang jelas. Ya, tapi memang ya WFH ya. Karena kan apalagi kemarin kan anak-anak di rumah belum PTM kayak gini Mas, betul, gitu kan. WFH di rumah, padahal biasanya kalau sudah di rumah itu kan tidak meninggalkan pekerjaan masing-masing gitu ya. Betul. Tapi ini tetap ada di rumah tapi bekerja, ngelihat anak-anak ya, sumber stresnya bisa kayak gitu ya. Kalau Mbak Iva menjawab Pak Imam ya, apa caranya ini Mbak? Kalau stresnya itu bukan di tempat kerja tapi dari rumah. Nah, kalau yang ini terjadi sebagai HR mungkin apa yang bisa disarankan gitu? Oke. Kurang lebih dari Bu Novi atau Mbak Farah kan sudah menjawab juga ya. Ini saya menambahkan aja, mungkin bisa kayak dari tempat kerja itu mungkin diadakan kayak mungkin senam atau apa, sesi untuk relaksasi diri untuk para karyawan kayak gitu, mungkin bisa kali ya. Kayak gitu. Terus mungkin juga bener yang dikatakan Mbak Farah tadi, tidur yang cukup ya, soalnya itu ya. Betul banget. Jadi misal kalau sudah di tempat kerja udah bebannya tinggi, ditambah di rumah ternyata ada masalah kayak gitu. Jadi pasti butuh untuk istirahat lebih kali ya, seperti itu. Terus diusahakan untuk olahraga yang rutin juga, itu juga bisa berpengaruh juga. Mungkin olahraga rutinnya setelah bangun tidur 5 atau 10 menit stretching bentar kayak gitu, atau relaksasi kayak gitu-gitu. Ya, itu sangat membantu ya. Membantu banget itu. Kelihatannya sederhana tetapi kalau itu dilakukan rutin dan ini bisa sangat membantu ya. Ya, oke. Kalau Bu Novi apa? Kalau saran saya diselesaikan masalahnya di rumahnya, Pak. Ya, masalah di rumahnya diselesaikan dulu. Selesaikan dulu ya. Kalau misalnya hari ini nggak selesai ya jangan ngantor. Besok belum selesai ya jangan ngantor lagi, nggak apa-apa, selesaikan dulu itu. Bukan begitulah ya. Iya, jadi maksudnya sumber masalah yang di rumah itu dijadikan solusinya, sehingga ya udah beban stres karena masalah yang di rumah jadinya sudah selesai gitu, atau paling nggak berkurang sehingga nggak terlalu mengganggu ketika dibawa ke kantor gitu Mas. Kayak gitu. Ya, Pak Imam itu ya. Tapi tidak ada salahnya juga kalau misalnya seperti sarannya Farah, kalau tidak bisa diselesaikan sendiri ya menggunakan tenaga profesional itu lebih oke begitu ya. Lebih oke. Oke, baik, kita ke iklan dulu ya. Sahabat Mercury, sahabat YouTube, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business?
because we are. Oke, baik, kita lanjutkan kembali Pak Farid. Terima kasih sudah berkenan mampir juga di diskusi pagi ini. Apa yang bisa dilakukan HR agar di kantor itu tercipta suasana yang menyenangkan dan meningkatkan kinerja? Mungkin langsung ke profesionalnya aja. Selama ini pengalaman Mbak Iva, ya apa Mbak, di kantor ini disediakan apa? Apa kurma? Apa ya kalau Ramadan kurma kali ya. Tapi apa? Bagaimana caranya? Oke. Selain dukungan dari atasan langsung, mungkin kita bisa berikan fasilitas yang ada di kantor seperti mungkin bisa memberikan snack atau mungkin kopi, teh atau gimana kayak gitu. Terus ya ringan-ringan aja, nggak terlalu ini. Itu kan juga buat kenyamanannya dia di tempat kerja gitu. Terus mungkin diadakannya gathering juga kayak gitu, mungkin setiap setahun sekali atau setiap 6 bulan sekali kayak gitu untuk meningkatkan kenyamanan supaya dia nggak burnout. Mungkin di e-commerce sekarang ya kayak gitu kan, tempat kerjanya sekarang kayak lebih cozy banget, jadi kayak enak banget kan, kayak mungkin di sana ada tempat untuk olahraganya, salah satu e-commerce di Indonesia ya. Saya nggak bisa sebut ini. Terus mungkin ada dari tempat kerjanya tuh lingkungan juga yang kondusif kayak gitu. Semua tim juga pada bisa untuk bekerja sama kayak gitu. Kalau di CV Warna Kencana Mandiri ada meja biliar nggak? Kalau ada saya mau ke sana. Karambol ya? Mas. Loh, karambol tuh kecilin saya waktu cilik dulu jagoan, agak besar ya main biliar lah. Kalau masih kecil biliar kan nggak nututi tuh, kurang tingginya. Iya, nggak nyampe gitu. Biasanya kalau ini di setiap hari, seminggu sekali, di setiap hari Rabu itu ditempatkannya ada olahraga badminton. Oh, bulu tangkis ya. Bulu tangkis kayak gitu. Jadi semua divisi, baik produksi, staff atau dan semuanya yang pengen ikut ya silahkan kayak kecuali gitu. HR ya. Bisa main bulu tangkis? Bisa dong. Oh bisa ya. Oh iya. Oke baik. Farah, kalau mau menambahkan mungkin dari referensi di perusahaan-perusahaan yang dulu sempat Anda gabung, cara untuk memunculkan ya banyak sih ya, kita tahu sekarang dari tadi perusahaan e-commerce atau Google itu kantornya katanya paling nyaman saat dunia gitu. Nah, apakah hanya itu atau hal-hal lain mungkin Farah? Menjawab Pak Farid ini. Mungkin kalau dari kantor kebanyakan sudah disampaikan oleh Bu Iva gitu ya, Pak Aldi. Tapi kalau yang memang pernah saya dapatkan gitu ya, memang untuk fasilitas badminton dan lain sebagainya, atau kalau sekolah kan ekstrakurikuler gitu ya. Tapi kalau di kantor tuh memang ada kayak olahraga bersama, dan itu biasanya difasilitasi oleh kantor. Jadi kantor menyewa kayak tempat olahraga berlangganan begitu, dan itu nanti karyawan bisa menggunakannya sesuai dengan jam yang sudah disewakan. Oke, bisa terus, kayak begitu juga ya. Selain itu juga mungkin ini ya yang mungkin makan siang bareng kayak gitu. Itu juga bisa merilis tekanan-tekanan yang ada gitu ya, sambil santai begitu. Ya, ini ada Mas Edo yang menambahkan pertanyaan, bagaimana kalau tempat kerjanya tidak mendukung seperti yang Mbak Iva katakan tadi, berarti burnout-nya nggak bisa hilang dong. Mungkin aja yang kalau pingin hilang ya pindah kantor. Gimana kalau misalnya perusahaan tidak mendukung, ya harus dikasih saran lah ya kali ya. Betul. Ya kan? Terus gimana lagi coba? Ayo. Coba gimana lagi? Sebenarnya karena tadi ya faktornya tuh banyak, ada dari diri sendiri dari internal ataupun eksternal ya. Karena memang ada yang bilang kontrol lah yang bisa dikontrol gitu. Karena kalau yang memang bisa dikontrol adalah diri sendiri, berarti kita yang harus memposisikan diri untuk lebih nyaman mengurangi stres dengan berbagai cara yang memang kita bisa gitu. Jadi artinya nggak bergantung ke perusahaan. Betul, depend on-nya jangan terlalu tinggi juga ke perusahaan begitu ya. Karena mengelola stres itu kan sebetulnya menjadi salah satu wujud dari kedewasaan berpikir kita begitu kan. Nah, itu yang barangkali menarik sahabat Merkuri, Mas Edo dan juga teman-teman yang lain. Kemudian saya boleh nambahin ya. Boleh nambahin, tapi saya tambah juga dengan pertanyaan Bu Dewi.
HR sendiri juga manusia. Sejauh ini apa tips khusus yang dimiliki sehingga masalah keluarga dan kantor sejalan? Nah, silakan nanti juga ditambahkan begitu. Oke, jadi kan burnout itu tadi kan sebenarnya kondisi di mana kita ini overload gitu kan, Mas. Overload terutama kalau kita bicara di tempat kerja ya karena pekerjaan gitu kan. Nah, berarti kan artinya sebenarnya ketika seperti ini tadi itu kembali ke kemampuan kita untuk memprioritaskan pekerjaan gitu, Mas. Jadi salah satu kuncinya itu gitu. Jadi misalnya ada beberapa pekerjaan gitu kan, ya memang datangnya bersama-sama dan memang harus diselesaikan. Tapi di antara pekerjaan-pekerjaan itu coba ranking mana yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya prioritas gitu. Prioritas memang harus segera diselesaikan. Nah, karena beberapa pekerjaan yang penting itu biasanya akan menyelesaikan beberapa masalah-masalah kecil-kecil yang lain gitu. Seperti itu. Jadi perlu berlatih bagaimana kita memprioritaskan, memberikan urutan prioritas terhadap pekerjaan-pekerjaan kita gitu, Mas. Nah, dari prioritas itu kan kemudian kita bisa tahu mana pekerjaan yang memang harus kita handle sendiri, mana pekerjaan yang bisa kita delegasikan seperti itu. Jadi kemampuan kita untuk mengelola pekerjaan kita seperti itu. Jadi tadi mungkin burnout jangan hanya diasosiasikan bahwa harus dari luar yang menyelesaikan. Tadi Pak Seldi juga menyebutkan bahwa harus dari dalam, dan dari dalam itu antara lain yaitu tadi kalau ini urusan pekerjaan yaitu tadi ngatur prioritas, skala prioritasnya, kemudian kita mendelegasikan tugas. Bisa juga kita harus kalau misalnya ada sebuah pekerjaan ya kita fokus di pekerjaan itu gitu kan. Artinya benar-benar ini harus selesai ya kita fokus gitu sehingga pekerjaannya cepat selesaikan, karena ada orang yang merasa bahwa waduh ini susah gitu ya, karena susah dia terus kemudian lagi mau cari inspirasi malah nggak selesai. Maksudnya dia mencari cara-cara yang lain. Nah, sebenarnya dengan kita lebih fokus pada apa yang harus kita selesaikan itu, maka sebenarnya hal utama yang harus diselesaikan itu udah akan terurai gitu, Mas Aldi, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu fokus terhadap pekerjaan, terus misalnya juga jadi kaitannya dengan fokus tadi misalnya, ketika kita menyelesaikan kerjaan ya udah kita fokus di sana, baru kemudian kita akan memberikan istilahnya reward kepada diri kita sendiri dengan misalnya kita mau browsing atau apalah, main gadget kayak gitulah, mau nggak tahu lah, mau nyanyi atau mau apa gitu ya, yang membuat dia menjadi lebih rileks. Tapi pada waktu pekerjaan ini harus selesai, memang harus selesai gitu, Mas. Banyak kan, jadi bukan berarti kemudian itu tadi procrastination, jadi penundaan itu kadang salah satu menjadi sumber masalah dari burnout ini juga. Kayak gitu. Jadi jangan nunda masalah, itu juga salah satu kuncinya supaya nggak terlalu terbebani dengan pekerjaan yang kemudian akhirnya numpuk, karena yang sepele nggak diselesaikan akhirnya datang hal-hal lain yang sejenis atau sejenis seirama yang akhirnya menjadi besar kayak gitu. Oke. Nanti di bagian akhir saya minta tipsnya juga, karena kan Bu Novi pernah jadi HR enggak ya? Bukan ya, lebih karena hanya konsultan ya, iya, tapi konsultan yang menjadi lebih ngurusi orang yang di dalam kantor sendiri dalam peran HR karena sebagai atasan aja gitu. Karena sebagai atasan, tapi menarik kan nanti kalau misalnya kita tanya tipsnya untuk mengatasi burnout diri sendiri gitu ya. Nah, itu di bagian akhir, tapi sebelum itu ini ada pertanyaan Ibu Kusuma, kalau yang bad mood itu ownernya sendiri gimana? Mulai ke ke Farah, terus ke Mbak Iva, nanti yang terakhir closing statement-nya ke Bu Novi. Kalau ownernya yang bad mood dan terus kemudian sekaligus juga mungkin ini menarik gandeng dengan tipsnya juga ya. Berarti kan ownernya harus dikasih tips supaya mengatasi burnoutnya sendiri. Gimana Farah? Ini sudut pandangnya sebagai bawahannya berarti Pak Aldi gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi gitu ya, sebenarnya mau owner seperti apapun ya itu udah menjadi resiko karena kita bekerja di sana begitu kan. Nah, kalau misalkan dalam kondisi yang moodnya jelek gitu ya, kemudian mungkin berpengaruh ke mana-mana, ke lain-lain gitu. Berarti kalau
dari saya ya itu udah termasuk gajimu gitu. Gitu ya. Resiko. Ya, Jadi kamu digaji udah termasuk untuk itu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya lebih baik kita EGP aja ya, mau ownernya bad mood, mau ownernya apa, yang penting yang penting kerjaan tetap kita on track aja on track gitu ya. Yang kan yang nah itu kalau sekarang sebagai seorang konsultan HR gitu untuk atau konsultan untuk nasihat untuk owner yang bad mood ini seperti apa ya? Wah, ini ada owner saya. Jawab biar jawabannya ada di Bu Novi ya. Iya. Oke, baik. Sekarang tipsnya aja deh, tips untuk mengatasi bad mood diri sendiri karena kita sebagai HR gitu. Tadi cari cara untuk merilis stresnya gitu. Jadi kalau saya biasanya ya jalan-jalan yang pinik tipis gitu kan. Gitu itu bisa nonton dendean gitu ya, piknik dendean gitu ya. Yang membuat kita lebih nyaman gitu. Itu yang harus dilakukan sih. Karena kan yang kenyamanan itu kita yang bikin. Oke, itu dari Mbak Farah. Thank you Mbak Farah. Mbak Iva apa Mbak Iva? Oke, untuk saya menambahkan dari Mbak Farah aja. Jadi ya itu tadi sih yang sudah pernah saya tadi omongkan itu ya mungkin dari diri. Jadi pengendalian emosi di diri mungkin bisa relaksasi sendiri, mungkin bisa yoga atau meditasi atau apa sendiri gitu. Mungkin setelah dimarahin nih sama owner, entah nanti pulangnya mau yoga bentar 5-10 menit bisa lumayan lah itu meredakan untuk rilis emosi juga. Atau kalau hari Rebo nanti pilih lawannya owner gitu ya, di Semesia tuh bisa tuh. Loh kan, ya bisa kan, loh kan. Kena gundulnya lumayan gitu kan. Bisa enggak gajian. ya gitu ya. Terus mungkin juga bisa olahraga rutin gitu. Jadi buat ngerilisin stres juga. Terus yang dibilang sama Mbak Farah juga bisa piknik tipis-tipis gitu kemana. Window shopping juga bisa ya. Itu nanti stres yang lain Mas. Abis gitu dapat gaji dibuat refreshing habis uangnya. Nah ya, stresnya itu dari eksternal berarti gajinya habis gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya banyak cara ya, banyak cara untuk itu. Mungkin kita serahkan ke ini ya, bosnya ya. Bu Novi, silakan dijawab. Jadi sebenarnya kunci kalau kita sedang ada dalam kondisi seperti itu, tadi Farah sebenarnya sudah menyinggung kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jadi circle of influence yang dimana kita bisa mengendalikan diri kita itu yang sebenarnya lebih harus kita fokuskan untuk kita kelola. Karena ada circle of influence yang lebih luar yang mungkin kita nggak bisa mengendalikan, yang datangnya dari lingkungan lah Mas kayak gitu. Jadi yang dari dalam kita gitu. Karena sebenarnya sebuah situasi itu menjadi baik atau menjadi buruk itu sebenarnya atas persepsi kita sendiri gitu kan. Ketika kita mempersepsikannya itu negatif ya memang akan akhirnya terinternalisasi menjadi negatif. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini ada sesuatu yang seperti ini memang harus diselesaikan, membutuhkan kematangan saya untuk menyelesaikan, kemampuan saya untuk mengeksplorasi lebih misalnya seperti itu. Nah, kita akan melihatnya itu sebagai sebuah tantangan gitu. Jadi mungkin pesan saya jangan gampang-gampang mengatakan burnout ketika memang sebenarnya kita belum mencari cara yang maksimal untuk bisa menyelesaikannya. Seperti itu. Terus kalau misalnya gini, bawahan itu burnout karena atasan BT gitu ya, atau atasan bad mood gitu. Nah sebenarnya atasan itu juga sebenarnya kan kalau mereka ngelihat atasan cuma satu atau mungkin ada beberapa aja gitu lah. Nah kalau kita kan juga bisa BT gitu sebagai atasan ngelihat staf yang itu bad mood, yang lain bad mood, yang lain juga yang lain juga bad mood gitu kan. Jadi sumber bad moodnya itu sebenarnya lebih banyak. Jadi kalau sebagai atasan kemampuan kita untuk mempersepsikan ini bukan sedang marah sama kita, ini bukan sedang karena dia nggak suka dengan pekerjaannya, bukan karena seperti itu. Jadi memang harus kemudian kita mengklarifikasi, mengkonfirmasi sendiri apa sebenarnya penyebab dia perubahan dari perilakunya kayak gitu. Ya, oke. Ya, mekanisme kontrol diri juga menjadi sesuatu yang sangat penting Mas. Juga ya. Dan karena semua orang itu tidak bisa lepas dari kecenderungan untuk burnout ya.
Betul. Kalau tidak bisa mengelola stres dengan baik. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri topik pagi hari ini, sekarang MSI ini kantor di mana sih Bu Novi? MSI kantornya masih sekarang yang teman-teman kantor itu masih udah di pindah lagi Praksis. Ya, kita masih ada di Praksis di Sono Kembang, tapi kita juga punya kantor satu lagi itu di Sier, Mas. Jadi di kompleks Section 1 itu ada kompleks ruko, kita punya unit di sana yang nanti kita pakai kegiatan-kegiatan yang butuh ruang kelas yang banyak, misalnya ada assessment, ada pelatihan yang mungkin sekarang sudah offline kayak gitu. Nah, kita punya kelas yang dengan kapasitas 20 orang. Jadi kalau misalnya mau ada, kita pakai untuk tes psikologi, karena tes psikologi kadang ada yang harian, Mas. Jadi ada berapa orang datang. Harian full full day gitu. Satu bisa full day, terus mereka itu perusahaan tuh ngirimnya tuh enggak langsung sekalian berapa orang gitu. Ada 2 orang, 1 orang, ada 3 orang. Nah, itu kita kan buka hari khusus ya. Kita punya setiap hari Rabu kita ada tes di sana. Jadi orang perusahaan-perusahaan mau ngirimkan psikotes, nah kita nanti akan lakukan psikotesnya di sana. Atau misalnya kayak kemarin hari Jumat Sabtu ada sebuah perusahaan juga mereka mau assessment, jumlahnya sesuai dengan kapasitas ruang kita, ya kita bisa lakukan di sana gitu, Mas. Oke. Dan nanti Tapi juga. kalau kantor kalau urusan-urusan kantor masih di Praksis ya? Masih di Praksis, Praksis Mas. Building ya? Iya, masih di Praksis Building di Jalan Sono Kembang nomor 4 sampai 6 ya. Oke, di sana ya. Terus kemudian nomor saktinya yang bisa nomor saktinya dihubungi 0811 340 5557. 0811 340 5557 ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Novi. Terima kasih Mas Aldi, sama-sama. Iva juga. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih banyak. Sukses untuk CV Warna Kencana Mandiri ya. Kalau meja biliarnya belum ada, segera beli ya. Bilang sama bosnya. Siap. Supaya saya bisa ke sana gitu loh. Oke. Farah, terima kasih banyak ya. Thank you. Ya, oke, baik teman-teman, terima kasih. Dan sahabat Mercury, sahabat YouTube, terima kasih sudah menyimak perbincangan ini. Banyak manfaat yang bisa kita petik, dan jangan lewatkan saya akan hadir untuk episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.